Kadarye, nutrisi film di sini. Di video kali ini, nutrisi akan membahas film yang berjudul The Super Deep yang dirilis pada tahun 2020. Menceritakan sebuah tim peneliti kecil turun ke bawah bumi untuk mencari tahu rahasia apa yang tersembunyi di lubang bor terdalam di dunia. Apa yang mereka temukan ternyata merupakan ancaman terbesar dalam sejarah, dan masa depan umat manusia ada di tangan mereka. Ancaman apakah itu? Sebelum keluar ceritanya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dimulai terlihat seorang dokter merawat seorang pasien dan menyuntiknya dengan sebuah vaksin. Namun ternyata pasien itu mati. Dia adalah rekannya sendiri. Dia bilang dia bernama Anna Fedorova, kepala riset proyek MX23. Dia telah menyetujui vaksin pada manusia, namun dengan sengaja melewatkan uji pendahuluan. Dia juga yang bertanggung jawab penuh atas kegagalan vaksin MX23 dan kematian rekannya. Proyek ini belum siap untuk tes pada manusia. Semua penelitian perlu direvisi dan MX23 harus dihentikan sementara. Lalu seseorang muncul menyuruh Anna untuk berhenti menulis karena tidak akan membuat dia merasa baik. Anna bilang seharusnya dia menguji vaksin itu ke dirinya sendiri, tapi dia takut. Scene selanjutnya ke Anna yang sedang bermain piano. Di sana banyak teman-temannya untuk merayakan malam tahun baru, serta kesuksesan Anna membuat vaksin. Lalu ada telepon nih dari seseorang kalau ada kecelakaan yang terjadi di sumur Kolja. Ada 20 orang yang hilang dan manajemen akan mengisolasi tempat tersebut. Ada suara juga di bawah tanah yang tidak diketahui, terekam sebelum kejadian. Sumur itu adalah sumur terdalam di dunia dengan kedalaman lebih dari 12 km. Menurut laporan dari seorang bernama Grigoryev, ada penyakit yang tidak diketahui. Lalu Anna terbang nih, dan banyak anggota tim yang ikut. Setelah mendarat, terdengar suara tembakan dan ada seseorang mendekati helikopter, dan dia meledakkan granat. Anna ditemani seorang prajurit bernama Sergei, memeriksa orang itu dan mengambil sampel dari tubuh orang itu. Lalu ada yang bilang kalau orang itu adalah salah satu pekerja proyek sumur. Begitu naik ke atas, dia mulai bertingkah seperti itu dan mengambil granat dari prajurit. Anna lalu mengecek lagi dengan banyak orang di bus, dan ada yang bilang semua di dalam sumur mati. Anna bertanya, apakah tahu soal penyakit itu? Orang itu bilang, nggak ada penyakit, mereka ngawadul. Ada sesuatu yang terjadi di bawah sana. Setelah itu, Anna dan Kolonel Tarautin bertemu dengan wakil kepala stasiun bernama Peter. Lalu Anna dan tim pergi berangkat ke dalam tambang. Setelah sampai, dia bilang kalau liftnya akan turun ke bawah sampai 6 kilo, di mana ada akomodasi buat pekerja. Modul untuk ilmuannya ada di kedalaman 12 km. Staf memasukkan kunci lift dan memasukkan kode, namun salah. Lalu ketua kepala stasiun, Grigoryev, memasukkan kode, namun salah juga. Dia bilang kalau salah 3 kali, liftnya akan turun ke bawah dengan sendirinya. Dia memasukkan lagi nih kodenya dan berhasil. Mereka semua pun turun ke bawah. Dan ketika liftnya semakin kencang, semakin besar tekanannya. Grigoryev bilang ini masalah tekanan dan harus diatur secara manual. Namun tiba-tiba dia menambahkan kecepatannya dan memakai masker kepala. Semua orang pun pingsan. Dan ketika liftnya sudah sampai, dia mengambil kunci liftnya dan berjalan keluar. Peter menunjukkan peta kalau mereka sedang ada di kedalaman 5,2 km. Dan modul untuk ilmuwan itu bernama Tashkent. Hanya bisa diakses menggunakan lift lain. Mereka memasuki sebuah ruangan dan menemukan 2 staf. Staf cewek itu dokter bernama Kira dan staf cowok bernama Nikolai. Kira ditanya, apa sendirian di sini? Dia bilang iya. Ia menunggu dievakuasi. Lalu Grigoryev memerintahkan mereka untuk menunggu di sini sampai dia kembali. Anna bilang ke Kira kalau dia akan memeriksanya, dan Anna meminta bantuan kepada mereka.
Lalu Anna meminta untuk diantar ke lab. Anna mengecek darah mereka berdua, yang terlihat sehat-sehat saja tuh. Anna bilang ke kolonel kalau Grigoriev sepertinya sudah merencanakan semuanya dan tidak ada jejak sampel terinfeksi di sini. Bagaimana caranya bisa balik ke atas? Kolonel bilang bakal selesaikan masalah ini. Lalu tiba-tiba Anna bertemu dengan Grigoriev. Dia bilang bawa orang-orang ke atas. Dia tidak bisa berikan kartu aksesnya, jadi bawa mereka berjalan kaki lewat terowongan. Selamatkan mereka selagi bisa. Namun Anna comel kalau Grigoriev ada di sini. Prajurit menembak dan mengenai Grigoriev. Kolonel bilang ke Nikolai untuk menghentikan liftnya. Dia bilang nggak bisa kolonel, karena lift ini begitu dijalanin tidak akan berhenti dan tak akan kembali lagi. Sergei bilang bakal kirim orang-orang lewat terowongan dan akan menangkap Grigoriev. Nikolai pun membuka pintu terowongan dengan pemotong besi. Terdapat tulisan-tulisan di pintu tersebut, yaitu rasa lapar yang tak pernah terpuaskan. Suhu di bawah 200 derajat nih, jadi harus pakai pakaian pelindung. Ketika orang-orang mau keluar, tiba-tiba pintu masuk dalam terkunci. Kata orang-orang, mereka tidak menyentuh apa-apa. Lalu siapa tuh yang berbuat? Ternyata ada orang yang masuk. Peter bilang orang itu namanya Olga, kepala laboratorium ilmiah. Dia datang jauh-jauh dari tempat terdalam dengan suhu 200 derajat. Anna pun bertanya, gimana bisa kamu berhasil melewati terowongan tanpa pakaian pelindung? Saat Anna melihat tubuh belakangnya, ternyata jijik banget ya. Lalu Anna mengambil sampel mutasi itu dan mengeceknya, yang ternyata ada parasit di dalam tubuhnya. Itu ternyata jenis jamur paling kuat. Anna bilang jamur makhluk yang paling sedikit dipelajari, dan belum ada yang menemukan jenis makhluk ini. 3 orang pergi mengecek status lift, sementara Anna dan Kira mengisolasi Olga. Saat mau coba mengangkat dia ke tempat tidur, mereka tidak bisa. Anna melihat tangan Olga muncul kemerahan, seperti tanda kutukan Orochimaru. Anna bilang kalau dia harus keluar dan meminta bantuan. Anna pun meminta Kira untuk mengawasi dari luar ruangan. Anna terlihat ketakutan. Tiba-tiba Olga bisa berdiri dan di sini Anna mendengar suara misterius yang menuju ke pandangan masa lalunya. Atau kayak erep-erep gitulah. Nikolai menemukan Anna dan membawanya ke teman-teman di lift. Anna meminta bantuan di klinik dan Sergei membantunya. Mereka masuk dan melihat situasinya terlihat kacau. Sergei meminta semuanya ke klinik. Terlihat Olga yang masih hidup dan sudah berubah menjadi monster. Tapi kok kayak lumpur lapindo gitu ya. Anna menyuruh yang lain jangan masuk. Kolonel meminta ambil sampelnya. Namun ketika Anna mau mengambilnya, tiba-tiba ada gas racun keluar dan mengenai muka Sergei. Anna berlari ke dalam dan mengambil helm gas. Seketika suhu ruangan menjadi berasap dan menemukan Kira yang sudah menjadi monster. Dia menyerang Anna dan Anna pun keluar dari ruangan itu. Nikolai menyemprot alat pemadam ke tubuh Anna. Anna mengecek Sergei dan terlihat sudah terinfeksi. Sergei bertanya, Kira menyerang. Anna bilang dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Parasit itu menyerang tubuhnya. Sergei bilang ke Anna bahwa dia harus tinggal di sini. Bawalah mereka semua balik ke atas. Sergei berharap bertemu dengan Anna berpakaian sipil, alias orang biasa. Si Sergei bogoheun juga nama. Lalu Anna bicara private dengan kolonel dan bilang kalau inangnya mati di lingkungan yang dingin, parasitnya juga ikut mati. Lalu Anna meminta untuk bawa semuanya yang selamat ke atas. Hubungi tim Yegorov untuk kembali, dan untuk Major suruh mengirim tim ahli epidemiologi. Namun kolonel bilang tidak ada tim yang akan kemari. Fasilitas akan ditutup 5 jam lagi secara permanen. Balik ke tempat lift. Sergei mendapat laporan kalau jangan buka pintunya, tetaplah di dalam. Dan terdengar suara tembakan. Beberapa orang masuk ke dalam, dan ada 2 orang kembali dengan seseorang terluka. Dia bilang dia menembaki sesuatu yang besar.
dan satu orang lagi datang dengan tangan yang sudah buntung. Gitu. Orang yang terluka itu bilang, ada yang menyerang mereka. Seharusnya tidak buka pintunya. Sekarang monsternya tahu nih di mana mereka berada. Mereka balik ke tempat lift asal mereka, dan Anna bilang, kami nggak punya kunci liftnya. Nikolai bilang, nggak bisa membuatnya naik, tapi bisa menurunkannya. Tapi gimana cara untuk mengeremnya? Nikolai akan mengutak-atik sistem remnya. Mereka pun meninggalkan Sergei, dan Sergei bilang, Yugoslavia. Seakan seperti mengajak kencan Anna. Anna bilang akan beritahu saat mereka kembali. Sergei pun ungguk dan sepakat. Mereka pun turun dengan selamat. Sampai di sana mereka menemukan alat rekaman yang bilang kalau dia bermimpi membangun stasiun ini, namun sekarang dia mau sekali menghancurkannya. Selama ribuan tahun, lapisan es mencegahnya menyerang planet ini. Cepat atau lambat, monster akan menembus lapisan es dan muncul ke atas. Teman-teman pun menemukan monster bertransformasi yang sudah mati di dinding. Teman-teman bilang kalau di luar sangat panas dan baju pelindung hanya menahan sampai 5 menit. Sebelum baju dan kulit terlepas, Kolonel bilang Anna benar, monster itu harus tinggal di sini selamanya, dan yang di atas harus tahu. Orang-orang lebih membutuhkan Anna daripada dia. Dia pun mengambil baju pelindung itu. Jadi yang pergi adalah Kolonel, bukan Anna. Kolonel akan mencoba keluar dalam 5 menit. Sambil mengasih jam tangannya, waktu pun sudah berjalan 5 menit. Namun Kolonel belum balik. Nikolai bilang, siapa nih yang mau lihat-lihat ngecek? Anna pun memberanikan diri untuk masuk dan menemukan Kolonel yang merangkak dan tergeletak mati. Dia ternyata sudah mengambil kunci lift, terlihat di tangannya. Anna mengambilnya dan terlihat pandangannya di helm buram. Dia pun membuka helmnya. Dia melihat monster itu di kejauhan dan akhirnya berhasil keluar dari sana. Peter meminta kunci liftnya. Nikolai pun menolaknya. Peter bilang dia serius. Nikolai bilang jangan. Dia pun menembak kaki Nikolai. Dia bilang ini adalah penemuan terbesarku dan dunia akan mengenal diriku. Nikolai pun memberikan kuncinya dan mereka balik ke atas. Peter bilang ke Nikolai untuk jalan duluan. Nikolai pun menjawab, "Fuck you, Peter." Anna pun inisiatif untuk mengecek lift sendirian dan menemukan pistol. Tiba-tiba di belakang Peter pun menodongkan senjata ke Anna. Anna tanya, mana Nikolai? Dia bilang mungkin sudah mati. Namun tiba-tiba Peter pun terkena terkam oleh monster itu. Dan Anna lari ke sebuah ruangan untuk bersembunyi. Dia balik ke tempat pendingin dan menemukan air dingin di ember. Dia pun melepas pakaiannya dan membasahi dirinya dengan air dingin itu. Dia kembali keluar dan menyelinap ke bawah monster itu. Dia berhasil melewatinya dan menemukan Nikolai yang telah pingsan. Lalu Anna mencaboknya beberapa kali, pak cepak, gak pakai jeder. Setelah sadar, mereka berjalan bareng dan tiba-tiba mereka berhasil masuk ke lift dan di dalam ternyata ada Sergei yang sudah menjadi monster. Anna pun memberhentikan lift itu, namun Nikolai menolaknya. Dia bilang tidak mau mati di sini. Dia menjalankan kembali liftnya, namun Anna mengambil kunci liftnya. Mereka pun berantem dan Anna dicekek. Sergei membantu Anna dengan memutuskan tangan kanannya dan menusuknya ke leher Nikolai dengan tulangnya. Dia pun mau diar. Sekali lagi Sergei tanya ke Anna dan Anna bilang Yugoslavia. Dan mereka pun cipokan. Anna pun terkena virus itu dan akan berubah menjadi monster Orochimaru. Sergei bilang ke Anna, hancurkan liftnya. Dia berusaha untuk menghancurkan lift itu dengan memasukkan 3 kode salah. Namun saat percobaan ketiga, Anna pun lulus.
lalu dia digusur keluar oleh petugas medis. Di saat bersamaan, dia juga menekan tombol liftnya. Lalu tiba-tiba, Anna pun dimasukkan ke dalam mobil. Di mobil, dia mengambil granat dari prajurit dan mengancam meledakannya. Dia meminta untuk berhentikan mobil. Dia keluar dan terlihat dia diserbu banyak orang. Orang-orang bilang ke Anna untuk tenang dan meletakkan granatnya. Jika kalian masih ingat, dia seperti orang di awal film yang meledakkan dirinya. Dan terjadilah. Film pun tamat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Gratis kok. Terus kalian mau request film, kalian bisa kasih komentar aja di bawah. Nutrisi Film pamit dulu ya. Sampai jumpa di film berikutnya. Peace out, man.